Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Iftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh barokah ini kita kumpul bersama guru-guru kita semuanya, para habaib, para kiai, para ulama, guru kita Al-Habib Haidar dan juga saudaranya, dan juga penceramah sebelumnya yaitu Gus Darwis atau Yai Darwis, insyaallah, dan juga para habaib yang lain yang insya Allah perkumpulan kita tidak akan pernah sia-sia. Jangan khawatir, tidak akan pernah sia-sia. Kita mulai tadi dengarkan ya, ada yang nyebut nama Syekh Abu Bakar bin Salim, ada yang nyebut nama Habib Soleh Tanggul, nyebut orang-orang soleh, nyebut para wali-walinya Allah. Kenapa kita katakan mereka ini walinya Allah? Maaf hadirin, kalau mereka bukan walinya Allah, setelah wafat beberapa tahun tidak akan ketahuan. Bahkan mungkin 1 tahun orang nggak tahu, tapi sudah ribuan tahun, bahkan ratusan tahun masih kita kenal mereka, kita dengarkan nasihatnya. Perhatikan, dalam kitab Tajul A'ras, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan gini. Ini faedah supaya kita tahu, supaya tadi yang berdiri kemudian mengucapkan sholawatnya baik dengan bahasa Arabnya, dengan bahasa Maduranya, dengan bahasa Indonesianya, supaya tahu bahwasannya kumpulnya tidak sia-sia. Apa katanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas? Beliau mengatakan, man kataba sirata waliyyin yuhsyaru ma'ahum yaumal qiyamah. Katanya beliau, siapa orang yang menulis dari cerita-ceritanya orang yang soleh, nulis ceritanya orang yang soleh, menyampaikan ceritanya orang yang soleh, tulis semuanya gitu, yuhsyaru ma'ahum yaumal qiyamah. Orang yang model seperti ini, maka insya Allah nanti di hari kiamat mereka itu akan dikumpulkan bersama mereka. Baik, ini masih tingkatan pertama. Habib, ana nggak bisa nulis, nggak ngerti nulis, nggak bisa nulis. Dengarkan, dilanjutkan oleh beliau. Waman dzakara ismahu, waman dzakara ismahu. Tapi ingat kalimat selanjutnya ini. Hubban lahum kana ka'anna ayyazura inda waliyin wa man zara waliyan hubban lahum ghufirat lahum dunubuhum. Katanya beliau gini, ana nulis tidak bisa Habib, ana nyebutkan, tadi sebutkan berkahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, berkahnya Habib Soleh Tanggul, berkahnya fulan, berkahnya fulan. Kita nyebut namanya mereka, nyebut nama mereka. Katanya beliau, maka orang tersebut itu tertulis orang-orang yang seperti ziarah kepada mereka. Kita mungkin diantara kita, banyak diantara kita belum ziarah ke tempatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Tapi malam ini kita kumpul, kita menyebutkan nama mereka. Katanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, itu sampean seperti ziarah ke kuburannya beliau. Dan siapa orang yang ziarah ke kuburannya wali, hubban lahum, karena cinta kepada mereka,
Tidak ada tujuan lain, la tujuan partai, wala tujuan kelompok, wala tujuan ini. Tujuannya karena cinta kepada mereka. Maka katanya beliau, jangan khawatir, ghufirat lahu dzunubuh, maka akan diampuni dosa-dosanya bagi orang tersebut. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kaget, orang hadir majelis ilmu, orang duduk dalam majelis ilmu itu orang-orang pilihan hadirin. Orang-orang yang memang dikhususkan oleh Allah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya mereka bukan orang pilihan, tidak akan hadir. Dibuat sulit sama Allah. Tidak tahu capek, tidak tahu ini, tidak tahu itu. Pokoknya tidak ingin hadir. Perhatikan ya. Idza rafa'a yadaihi abdan fatalaba minallahi bitadarruk fa'lam annallaha arada ayyu'tiya ilaih. Katanya orang Nasrani gini, kalau ada seorang hamba, dia ngangkat tangannya, dia doa kepada Allah. Tadi doa, Rabbi fa'firli dzunubi ya Allah, ya Allah ampuni dosa-dosaku ya Allah, ampuni kesalahanku ya Allah. Tidak seorang hamba tadi itu mengangkat tangannya, kemudian dia menyampaikan doanya kepada Allah dengan tadarruk, dengan betul-betul minta kepada Allah. Terkadang sampai mencucurkan air mata. Kadang kita tanya, Pak, sampean itu nangis ngerti maknanya enggak? Enggak. Kenapa? Ini ke bawah. Ini orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Tidaklah seorang hamba mengangkat kedua tangannya kemudian minta kepada Allah dengan betul-betul permintaan kepada Allah. Ketahui bahwasannya Allah menginginkan untuk memberikan kepada dirimu. Allah ingin kita jadi orang baik. Allah ingin kita jadi orang pilihannya Allah. Makanya sampean jangan bangga kalau misalnya aku meskipun tidak baca wirid tidak ada masalah, meskipun aku tidak baca Al-Quran tidak ada masalah. Lo ketahui, kalau orang tidak baca wirid, orang tidak baca Al-Quran, kosong dari bacaan Al-Quran, kosong, ketahui itu menandakan naudzubillah Allah tidak menginginkan untuk engkau membaca kalamnya Allah. Allah tidak menginginkan berbicara dengan dirimu. Yang barusan wafat Syarifah Khadijah binta Muhammad Al-Hinduan, coba saya dengarkan sejarahnya. Malu Bapak Ibu, malu. Beliau itu diantara rutinannya, dan ini mulai umur 11 tahun. Mulai umur 11 tahun ini Syarifah, ini Hubabah, mulai umur 11 tahun setiap 3 hari hatam Al-Quran bentelung dino, berarti perharinya 10 juz per hari. Allahu Akbar, per hari 10. Beb, gak bisa Beb, 10 juz gak bisa, 5 kebanyakan Beb, 2,5 kebanyakan, 1 juz gak bisa, setengah juz gak bisa, 3 lembar enggak, 2 lembar enggak, selembar sehari enggak, gak bisa. Kalau selembar Al-Quran, selembar gak bisa baca selembar. Maka tutup Al-Quran, angkat tangan, katakan kepada Allah, ya Allah, dosa apa yang aku laksanakan, dosa mata apa yang aku laksanakan, pandangan apa yang engkau menyebabkan aku tidak engkau berikan kesempatan untuk membaca Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Orang pilihannya Allah, Pak. Mereka bisa menyampaikan kita meskipun saat, karena tadi disebutkan wabtaghu ilaihil wasilah, carilah perantara. Siapa perantaranya kita? Ya mereka para wali-walinya Allah, nyambung kepada Nabi. Syekh Bakar bin Salim ini bukan untuk ajang pameran, enggak. Kita didengarkan cerita-cerita seperti ini, ceritanya orang soleh. Katanya Sayyidina Sufyan bin Uyainah
inda dzikri salihin tatanazzalat ar-rahmatu, tatanazzalat ar-rahmat. Katanya Sayyidina Sufyan bin Uyainah, kita ini dengarkan cerita-ceritanya orang yang soleh, cerita Habib Fulan, cerita Kiai Fulan, cerita Ustadz Fulan. Jangan khawatir, akan turun rahmatnya Allah, akan turun pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mafhum mantuknya, kalau menceritakan orang-orang yang soleh turun rahmatnya Allah, maka kalau menyebutkan selain ceritanya orang yang soleh, tidak akan muncul rahmatnya Allah, yang muncul percekcokan. Contohnya apa, Beb? Contohnya kan sekarang mau pilihan bupati, ya kan? Pilihan bupati, coba ngumpul. Yang satu kelompoknya A, yang satu kelompoknya B, yang satu kelompoknya C, ngumpul jadi satu. Yang diomongkan itu gimana jagonya menang, maka tidak akan selesai dari majelis itu kecuali tawuran. Ya benar. Pernah sampai dengar orang pengajian selesai dari pengajian tawuran? Tidak. Sampai selesai ya, dari pengajian bawa sepeda motor, ada yang belakangnya nyundul sedikit, tuh, loh, guyu, senyum, loh, ya tak seberani, oh ya nggak apa. Kenapa? Dari majelis. Coba kau dangdutan, ya senggol bacok rek, nggak delok dulu rek, delok apa nih. Ini makna kalau nyebutkan orang soleh turun rahmatnya Allah. Makanya keliru kalau sekarang ini bingung, kita ini bingung Pak. Kita cerita masalah wali bin auliyaillah, dikatakan itu cerita khurafat, dikatakan cerita tidak benar, dicaci maki, padahal takwilnya di situ. Kita katakan mereka dari kelompok tetangga sebelah, enggak katanya, dari kelompok kita. Lalu bingung harus sudah kau ingin ini. Terus ya Allah, ya tetap jalan aja, istiqomah di jalannya Allah. Pak, dengarkan, Syekh bin Salim ini yang kita hauli sekarang ini, ya, dan banyak dari mereka yang lain. Itu rutinannya itu beliau kalau malam ya berjalan dari Inat menuju ke Tatarim, ya kira-kira sini ke mana ya, Kelaka mungkin ya, jalan, bukan cuma jalan, dicari masjid, diisi tempat airnya, sholat di masjid itu 2 rakaat, jalan lagi, dapat masjid, diisi lagi tempat wudhunya, tempat minumnya diisi, sholat di sana, pergi lagi. Itu tiap malam mundu arba'ina sanatan, 40 tahun mereka melaksanakan seperti itu. Beliau 40 tahun seperti itu. Dan kalau di total masjid ini 2 rakaat, masjid ini 2 rakaat, masjid ini 2 rakaat, itu total per malam itu mencapai 700 rakaat. Kulon jenengan ojo maning 700, terawih 20, golek sing 8 kok. Kenapa? Ya potongan gue Pak, potongan ya iso. Nah, illam takum mithlahum tashabbahu, menyerupai sama mereka. Minimal, alhamdulillah Habib, anak sekarang dulunya tidak sholat, sekarang sholat, alhamdulillah, tambahin 2 rakaat duha, jangan banyak-banyak, 2. Oh, kalau Syekh bin Salim diceritakan selama 40 tahun beliau tadi itu sholat subuh biwudu'il isya, sholat subuh biwudu'il isya. Sholat subuhnya dengan wudhu isya, artinya apa? Tidak tidur sama sekali. Itu kalau jenengan subuh jam 4, tangi jam 4 kurang seperempat, turun sembahyang isya, wudhu sembahyang isya, moro subuh. Iki lho rek, subuhku karo wudhu isya. Nah isya mati subuh. Ini ndak. Nah, anak ndak bisa seperti itu. Ndak bisa ya, iya. Minimal subuh jangan telat. Ini hasilnya namanya. Jadi kalau sampean selesai dari majelis ini, kepingin tahu siapa yang paling besar barokahnya, yang paling besar barokahnya setelah selesai dari majelis ini, yang paling bisa niru,
itu yang paling berkah. Diceritakan tadi 700 rakaat, anak tidak bisa habis. Besok mulai setelah salat duha, setelah salat subuh ditambahi duha 2 rakaat. Umat Nabi Muhammad kok. Man shalla rak'atain minad duha lam yuktab minal ghafilin. Orang yang sholat duha berapa Habib? 12 kebanyakan, 8 enggak, 2 lam yuktab minal ghafilin. Orang ini tidak terhitung orang yang lupa, terhitung orang yang zikir, orang yang baca Quran, orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat tok. Meskipun setelah sholat duha masuk ke pasarnya, yang kerja-kerja, yang bengkel-bengkel, yang warung-warung, tertulis orang yang ingat sama Allah. Dan beliau ini Syekh Salim orang yang karom, orang yang dia tadi itu amat sangat tidak cinta kepada dunia, meskipun dunia datang kepada beliau. Jadi syaratnya jadi wali. Syarat jadi wali, lek kepingin ya sampean, Beb, anak kepingin jadi wali, syaratnya apa? Syaratnya situ. Yang paling pokok apa itu? Tidak cinta dunia. Kalau masih meletakkan dunia dalam hati, tidak bisa. Makanya Habib Haddad mengatakan apa? Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jangan jadikan dunia di hatiku, jadikan di tanganku ya Allah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau kita ngelihat ya, ngelihat bagaimana kehidupan beliau, nggak nutup Pak. Beliau ini setiap waktunya, beliau tadi itu menjamu sampai 1000 orang. Ya Bari, jamu orang, datang ke beliau dijamu, datang kepada beliau dijamu, datang kepada beliau dijamu 1000. Loh kalau jenengan, nggak mungkin Kang. Terus gimana? Minimal Jumat keluarkan mungkin 20.000, 25.000. Ditanya, kenapa kok buat seperti itu? Supaya seperti orang yang soleh, yang dia dermawan. Pelan-pelan diangkat sama Allah. Dihilangkan perasaan cinta kepada dunia. Kalau enggak bisa Pak, selamanya seperti itu. Sehingga suatu saat ada orang perempuan ajuz datang kepada beliau, mau ngasih adonan gandum. Kalau bahasa kita orang sekarang itu harisa gitu Pak. Lek di domno di hall, mbok ngerti apa enggak paham. Harisa sak mangkok. Rumahnya beliau itu naik ke tangga gitu. Di bawah ada murid-muridnya. Datang ajus. Datang seorang tua. Ngomong, gurumu mana sekarang? Ada di atas istirahat. Coba suruh turun sebentar. Loh, mau apa ini katanya? Mau apa? Aku mau memberikan hadiah ini adonan gandum ini untuk gurumu. Mana ini? 1 mangkok, iya 1 mangkok adonan gandum. Aku perlu bangun nih guruku yang tengah istirahat. Ketahui ya bahwasanya guruku ini bukan 1 mangkok lagi, setiap hari jamu orang sampai 1000 loh. Mosok gara-gara 1 mangkok aku banguni itu guruku untuk turun untuk ngambil 1 mangkok toh. Si perempuan sakit tadinya, merasa nyesel, pulang. Waktu berbalik badan sebentar toh, itu Syekh Hasan tahu, langsung keluar beliau turun. Sambil mengatakan, ibu sini katanya, sini katanya. Mau apa ibu? Mau apa katanya? Oh ini aku mau memberikan hadiah ini, tapi alhamdulillah anak senang sekali sama ini. 1 mangkok, masya Allah, mulai tadi anak kepingin diambil. Terus katanya bilang gini, kamu kan sekarang aku sudah terima ya, sekarang aku akan berikan hadiah sama kamu. Dipanggil mulutnya, ambil beberapa kantong, berapa sak dari gandum, bawa ke rumahnya sang ibu ini. Datang bawa 1 mangkok, pulang bawa karungan. Ini secara dohir loh ya, secara dohir. Kalau secara batin katanya guru-guru kita, kalau secara batinnya
Orang datang kepada wali min auliyaillah, datang ke majlisnya orang soleh, datang ke majlis yang di situ diceritakan tentang orang-orang yang soleh, mungkin datang banyak dosa, selesai dari sana ribuan pengampunan dari Allah. Kenapa? Mereka orang-orang yang ahlul jud wal karam, orang-orang yang akan memintakan kepada Allah supaya kita mendapatkan pengampunan. Senang perempuan ini pulang. Setelah itu beliau manggil muridnya, dinasihati. Katanya beliau, idza lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Katanya beliau, kamu jangan seperti itu, karena kalau kamu tidak bisa syukur dengan sesuatu yang sedikit, kalau sesuatu yang besar datang, tidak akan pernah engkau bisa untuk bersyukur kepadanya. Mulai pelan-pelan syukur dengan pemberian Allah yang sedikit, maka kalau datang pemberian Allah yang banyak, kita akan bisa syukur. Tapi kalau sudah sedikit tidak syukur, ngersulo karo Allah, tidak akan diterima. Meskipun yang banyak, tambah akan kurang ajar. Perhatikan ya, wali min auliyaillah ini tidak pernah membuat hati seseorang itu sakit hati. Paling jaga hatinya orang, siapapun dia, dijaga Pak. Kalau kita ngelihat Imam Husain radhiyallahu taala anhu, beliau itu ketika akan dibunuh, ketika itu ketentuan dari Allah harus meninggal, itu pagi harinya beliau melihat ke arah yang jauh sambil bercucur air mata. Ngata kenapa katanya? Nangis. Bibi beliau Zainab datang. Ngata kenapa katanya? Husain, kenapa engkau menangis? Apakah engkau takut? Engkau akan dibunuh, kau takut? Engkau ini kau. Katanya beliau, enggak. Bukan aku takut karena itu. Cuman aku melihat orang-orang yang nanti akan membunuh keluargaku termasuk diriku, dia akan diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka diadab gara-gara aku, padahal dibunuh. Ini sifatnya wali min auliyaillah. Wali itu kalau dipuji seperti tempeleng, tapi kalau dicaci maki, dimusuhi, dirangkul. Itu wali min auliyaillah. Jadi jangan nganggap jadi wali ente. Kalau misalnya fulan gini, fulan gitu, fulan gini, fulan gitu, fulan semuanya soleh, fulan semuanya orang pilihannya Allah, dan ini sifatnya wali min auliyaillah. Misal ada kelompok habaib dicaci maki, orang-orang soleh dicaci maki, kenapa kok jarang jawabnya kita orang? Perlu diketahui, bukan ajaran dari datuk-datuk kita yang bersambung kepada Rasulullah, bukan sanad ilmu kita yang bersanad kepada kiai fulan sampai kepada Rasulullah, bukan dengan sanad seperti itu. Cacian bukan dijawab dengan cacian dijawab dengan doa tangisan kepada mereka. Ini jalannya salaf kita, ini jalan orang-orang pilihannya Allah, dan ini yang ditunjukkan oleh orang-orang yang soleh. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi tadi cerita, bukan tidak ada orang yang musuhi loh Pak. Katanya Imam Nawawi dalam takliknya, beliau mengatakan gini, la yakunu aliman bihaqiqati illa ba'da. Orang itu tidak akan menjadi seorang alim secara hakikat kecuali setelah apa? Ayah sudahu min sahibihi wa min jiranihi wa min agranihi. Orang wali min auliyaillah, orang yang ngerti ilmu agama, alim, pengajar ilmu agama, tidak akan menjadi orang pilihannya Allah kecuali setelah diirii oleh temannya, diirii oleh tetangganya, diirii oleh orang yang sesama ilmu agamanya. Kalau dia dicaci maki, dijelek-jelekkan, bukan jawab cacian, tapi dengan doa, tawajuh kepada Allah, doakan, Allahumma hdi qaumi, seperti Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu, berikan hidayah. Ini akan menjadi hakikatun orang yang hakikat. Tapi kalau dicaci balas nyaci, dijelekkan balas jelekkan,
muncul. Bukan. Lah. Ini orang pilihannya Allah. Ayo bersifat seperti mereka. Orang-orang yang soleh akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui di antara perkataan beliau, "Man lam yajtahid fil bidayah lam yasil ila nihayah." Siapa orang yang tidak bersungguh-sungguh ketika awal pertama kalinya, dia tidak akan pernah sampai sama sekali. Syekh Muhammad bin Salim ini di antara sejarahnya, beliau itu membaca kitab Minhaj Imam Nawawi itu khatam sampai 3 kali. Ya kalau antum bisa tanya kepada kiai yang hadir di sini, habaib dari di sini. Kitab Minhaj khatam ping 3. Iki sak kitab belum selesai loh kita orang ini. Enggak biar kami lagi. Ini sudah khatam, ngulangi lagi. Khatam ngulangi lagi. Khatam ngulangi lagi. Jadi jangan dianggap orang wali itu tidak ngerti ilmu agama. Enggak. Mereka tidak akan menjadi wali, mereka tidak akan menjadi Syekh Abu Bakar bin Salim, mereka tidak akan menjadi Habib Soleh Tanggul, mereka tidak akan menjadi kiai fulan yang alim menjadi wali min auliyaillah kecuali alim. Kita belajar, didengarkan apa yang disampaikan, bab masalah wudu, bab masalah sholat. Lek kepingin langsung bim salah bim, udah iso langsung model instan. Lek model instan itu bukan dengan cara mendapatkan ilmu, tapi lek gaya mie, Indomie itu instan. Lek ilmu enggak. Menuju sama Allah ada tahapannya, ada sesuatu yang harus tempuh. Syekh Muhammad Salim hatam mulani. Ada satu cerita Kiai yang pernah kita dapatkan, Kiai Khalil Bangkalan. Itu waktu ngajar muridnya, waktu ngajar nahwu mulai awal al-kalamu wala sampai bab la a'lam. Iki nggak ngerti yang mau debrene ya apa jalan kono rek. Bab la a'lam. Tak ngerti diulangi maneh. Mulai awal maneh sampai 2 kali. 3 kali ngomong, muridnya ngomong, "Yai, bukan gitu kalau bacanya." Ya apa dong bacain? Bab la a'lam. Nah, aku saya ngerti bisa. Wis kon sapot priwis. Wis pokoke kon ora beda di selamat guys. Ojo aneh-aneh. Ya, ojo tawuran, ojo ninggalno salat, melok ahli bedar. Insyaallah kon berhasil punya Allah. Cerita terakhir. Saya kesini bawa supir. Ada supir ya misalnya, saya kesini bawa supir. Ya. Sing ceramah sapa? Aku. Sing bengak-bengok? Aku. Sing keringetan? Aku. Kira-kira misalnya gue supir itu malah mangan enggak? Halo, apa sulitnya Habib? Supir Habib. Kiai bawa supir. Kiai pidato, kiai nyampaikan, kiai supir tidak monggo. Tapi waktu pas makan, kiainya makan, kiai nggak ini supir cung nggak mangan. Padahal ceramah yonda, nyekel mic yonda, tapi kiai ini Habibnya makan sate, supirnya makan sate. Habibnya makan gulai, kiai ini makan gulai, supirnya makan gulai pisang. Iki jenenge magom nunut. Magom nunut. Kenapa mereka dapat kemuliaan seperti itu, sopir ini? Karena mengikut orang soleh Kiai. Coba mengikut artis, ada lah salbut. Tapi karena mengikut orang soleh, ya wasiku. Nanti ingat ya, ingat nanti. Kalau mau masuk surganya Allah, ada beredar, tarikin sikile. Aku biar melok sampean udan aku teko Beb, aku ngene, jangan lepas, sudah itu sudah. Sembayang jangan telat, ojo tawuran, ojo mabuk, selesai, aman, insya Allah dikumpulkan sama mereka, amin ya rabbal
العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بعد شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك ما استعاذك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت علينا من امر فاجعل عاقبته رشدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. هذا مني والعفو منكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.